Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Fitria dengan nomor induk mahasiswa 2023 10500 149 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas PGRI Impus Indok Nganjuk. Di sini saya akan menjelaskan sel sebagai unit kehidupan. Sel adalah unit dasar kehidupan dalam semua bentuk kehidupan. Sel tersusun dari berbagai organel dan makromolekul seperti inti atau nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma, lisosom, dan lain-lain. Organel-organel ini bekerja sama dalam sel untuk menjalankan berbagai fungsi dan proses kehidupan. Setiap organisme terdiri dari satu atau lebih sel, yang masing-masing memiliki fungsi dan tugasnya sendiri dalam menjalankan berbagai proses kehidupan. Misalnya, dalam tubuh manusia terdapat banyak jenis sel yang berbeda, seperti sel darah merah yang membawa oksigen, sel saraf yang mengirimkan sinyal listrik, dan sel otot yang membantu dalam pergerakan. Struktur sel sangat kompleks dan mengandung berbagai organel seperti inti atau nukleus, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Nukleus mengandung informasi genetik yang mengatur fungsi sel, sementara mitokondria bertanggung jawab atas produksi energi sel melalui respirasi seluler. Selain itu, mengapa sel disebut sebagai unit terkecil fungsional? Hal tersebut karena di dalam sel ada bagian-bagian yang masing-masing bagian tersebut memiliki fungsi spesifik. Itulah sebabnya manusia memiliki struktur tubuh yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti berpikir, makan, minum, bernafas, dan lain sebagainya. Sel ada dua ya teman-teman, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan adalah unit terkecil penyusun tubuh hewan. Sel hewan memiliki membran tipis dan berisi larutan koloid yang mengandung berbagai senyawa kimia. Berikut adalah gambar sel hewan yang bisa membantu teman-teman lebih bisa memahami materinya. Silakan dipelajari. Selanjutnya yaitu sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah penggerak dari suatu tumbuhan itu sendiri. Sel tumbuhan cukup berbeda dengan sel organisme eukariotik lainnya. Fitur-fitur berbeda tersebut meliputi vakuola yang besar dikelilingi membran disebut tonoplas, yang menjadi turgor sel dan mengontrol pergerakan di antara sitosol dan getah. Ini adalah gambar sel tumbuhan ya teman-teman, bisa dilihat dan dipelajari. Selanjutnya yaitu struktur sel, ada sitoskeleton, membran sel, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma. Struktur sel selanjutnya yaitu ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, dan vakuola. Struktur sel berikutnya yaitu sentriol, sentrosom, dan mikrofilamen. Berikutnya kita mempelajari fungsi sel ya teman-teman. 1. Metabolisme. Semua yang terjadi pada reaksi kimia menciptakan makhluk hidup dalam melakukan aktivitas adalah bentuk metabolisme. Setiap reaksi kimia tersebut kemudian terjadi di dalam sel. Metabolisme yang terjadi di dalam sel bisa berbentuk reaksi katabolik yang merupakan perombakan senyawa kimia untuk berproduksi energi dan kemudian dibuat sebagai bahan pembentukan senyawa lainnya. Fungsi sel yang kedua yaitu komunikasi sel. Kemampuan sel untuk membuat komunikasi adalah proses menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada bentuk sel lain. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antar organisme uniseluler untuk mengatur fungsi dan perkembangan pada tubuh organisme multiseluler. Yang ketiga yaitu siklus sel. Biasanya siklus sel ini terdiri dari 4 proses atau fase yang terkoordinasi, yakni pertumbuhan sel, replikasi DNA, pemisahan DNA yang sudah membelah kedua yang kemudian akan menjadi sel anakan, serta terjadi pembelahan sel berikutnya. Fungsi sel yang keempat yaitu diferensiasi sel. Diferensiasi sel ini membentuk beragam jenis sel yang kemudian muncul selama perkembangan suatu organisme multiseluler terjadi dari suatu sel telur yang sudah dibuahi. Yang kelima yaitu kematian sel terprogram. Sel dalam organisme multiseluler bisa mengalami kematian karena pengendalian populasi sel dengan metode mengimbangi perbanyakan sel tidak terjadi dengan baik. Berikut adalah gambar-gambar yang dapat membantu teman-teman untuk bisa lebih memahami materi berikut. Bisa dilihat gambarnya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita membahas eukariotik dan prokariotik. Materi eukariotik
dapat ditemukan di dalam nukleus, sedangkan di prokariotik dapat ditemukan di dalam nukleoid. Beberapa prokariotik juga memiliki plasmid yang disebut molekul DNA sirkuler. Perhatikan gambarnya ya teman-teman. Jadi, meskipun manusia memiliki beberapa karakteristik yang sama, kita memiliki perbedaan seperti warna mata kita. Perbedaan dalam DNA kita disebut variasi. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau sekiranya sudah dianggap jelas dan tidak ada pertanyaan, biar aku yang beri pertanyaan ya. Aku kasih 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan sel prokariotik? Dan pertanyaan kedua yaitu, jelaskan tentang sel eukariotik. Sekian presentasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.